Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novirindini dengan NIM C1B0208085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi dengan judul materi laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang biasanya disajikan pada perusahaan dagang meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misal, informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan keuangan pada perusahaan dagang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, atau dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Hanya saja, terdapat lebih banyak komponen dalam masing-masing jenis dari laporan perusahaan dagang dibandingkan dengan komponen dari jenis laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dagang beserta komponennya masing-masing. Bentuk-bentuk laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan arus kas, dan catatan asas laporan keuangan. Pertama, neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun setiap saat dan merupakan abname situasi posisi keuangan pada saat itu. Komponen neraca perusahaan dagang. Yang pertama ada aset atau aktiva atau harta. Ini dibagi menjadi 3, yaitu harta lancar, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud. Kedua ada utang atau kewajiban atau liabilities. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Bentuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Pertama, bentuk akun atau skontrol. Dalam bentuk ini, sisi aktiva dan pasiva disusun bersebelahan. Bentuk ini mempunyai 2 sisi, yaitu sisi debit untuk merinci aktiva dan sisi kredit untuk merinci kewajiban dan ekuitas. Bentuk laporan dalam bentuk ini, aktiva, kewajiban, dan ekuitas disusun dari atas ke bawah. Aktiva dibuat terlebih dahulu di atas, kemudian kewajiban dan ekuitas di bawahnya. Sumber penyusunan neraca. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan disusun dari neraca lajur atau kertas kerja lajur neraca dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk aktiva berada di lajur neraca sebelah debit. Kedua, untuk kewajiban datanya di lajur neraca setelah kredit. Lalu ketiga, untuk modal diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau ruginya. Pendekatan untuk mencatat transaksi perusahaan. Yang pertama ada pendekatan dasar tunai atau cash basis. Lalu yang kedua ada pendekatan dasar waktu atau accrual basis. Komponen laporan laba rugi perusahaan dagang. Yang pertama, laba bersih operasi adalah laba bruto atau laba kotor dikurangi beban operasi perusahaan. Laba bruto atau kotor adalah selisih penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Lalu ada penjualan bersih adalah jumlah seluruh penjualan dikurangi retur dan pengurangan harga serta potongan penjualan. Lalu ada harga pokok penjualan atau HPP adalah harga perolehan persediaan yang dijual, dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang awal dengan pembelian bersih dan dikurangi persediaan barang dagang akhir. Pembelian bersih adalah jumlah pembelian ditambah beban angkut dan dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian pajak. Beban operasi perusahaan terdiri dari semua beban yang timbul sehubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Beban operasi dikelompokkan menjadi 2, yaitu beban penjualan meliputi beban yang berhubungan dengan kegiatan penjualan barang seperti beban iklan, beban angkut penjualan, beban perlengkapan toko, beban gaji penjualan, beban sewa toko, dan lain-lain. Beban administrasi dan umum meliputi beban yang tidak berhubungan langsung dengan penjualan barang dagang seperti beban gaji kantor, beban perlengkapan kantor, beban asuransi, dan lain-lainnya. Pendapatan dan beban di luar operasi perusahaan adalah pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan tetapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya,
pendapatan bunga, beban komisi, beban administrasi bank, beban bunga, dan lain-lain. Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih operasi dikurangi atau ditambah dengan pendapatan dan beban non-operasional. Pengurangan laba bersih sebelum pajak dengan pajak diperoleh laba bersih setelah pajak. Bentuk laporan laba rugi perusahaan dagang. Yang pertama, bentuk langsung atau single step. Penyajian laporan laba atau rugi dengan bentuk single step dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu. Demikian pula bebannya. Setelah itu dicari selisihnya untuk mengetahui laba atau rugi. Yang kedua yaitu bentuk bertahap atau multi-step. Penyajian laporan laba rugi dengan bentuk multi-step dilakukan dengan memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Setelah itu mencari selisihnya sehingga akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laporan perubahan modal atau equity. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari saldo awal, modal, pada neraca saldo. Setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan price. Laporan perubahan modal hanya lazim berlaku dibuat pada perubahan perseorangan, persekutuan atau firma, dan CV. Sementara itu untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, istilah untuk laporan perubahan modal adalah laporan laba ditahan atau return earning statement. Komponen laporan perubahan modal. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal berasal dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Laba atau rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga ada penarikan atau price. Apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya sendiri di luar kepentingan perusahaan, maka kejadian ini akan mengurangi modal pemilik. Jika bentuk perusahaan adalah perseorangan atau firma, maka penarikan disebut pref, dan jika berbentuk PT, penarikan disebut dividen. Apabila laba lebih besar daripada penarikan, maka akan ada kenaikan modal. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari penarikan, maka akan terjadi penurunan modal. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dikurangi penarikan. Klasifikasi atau pengelompokan laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Metode pelaporan arus kas ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Baik, sekian presentasi untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.